Selamat datang Pak Masinton Pasaribu. Mohon maaf tadi ada kendala teknis sehingga Bapak hadir di belakang ya karena ada kendala teknis. Mohon maaf atas kendalanya. Baik, untuk paparan selanjutnya kami persilakan kepada keynote speaker kita Bapak Masinton Pasaribu yang telah hadir bersama-sama kita. Sebelumnya saya minta izin untuk membacakan profil beliau. Pak Masinton Pasaribu lahir di Sibolga 11 Februari 1971, menamatkan pendidikan S1 Hukum di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia pada tahun 1996 sampai dengan 2003. Beliau memiliki riwayat politik yang sangat luar biasa, 2 kali menjabat anggota Dewan pada periode 2014 sampai dengan 2019 dan 2019 sampai dengan 2024. Dan memiliki banyak sekali riwayat organisasi dan riwayat pergerakan. Tanpa berpanjang lebar lagi, saya persilakan kepada Bapak Masinton Pasaribu untuk memberikan informasi dan sharing pengalaman mengenai literasi. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Masinton. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Aloysius sebagai moderator dan juga para narasumber lainnya. Ada Pak Andreas, ada Pak Burhanuddin kalau saya lihat di di undangan, ada Pak William Yang dan lain-lain, serta peserta yang saya hormatin, peserta webinar kita pada pagi ini, membangun literasi yang berdaya saing global, Pak ya. Terima kasih undangan dari kolaborasi Rumah Literasi 45 dan Komnas Pendidikan. Nah, saya kebetulan di DPR RI tidak spesifik membidangin persoalan pendidikan, karena itu ada di spesifikasi di DPR itu ada di Komisi 10 yang membidangi pendidikan. Nah, kemarin saya diundang, saya beritahu juga bahwa saya tidak di Komisi 10, namun panitia menyampaikan ya sebagai anggota DPR RI, dan kemudian juga kita ingin diskusi bersama-sama. Nah, di sini saya sampaikan tadi yang sudah saya menyimak yang disampaikan Pak Andreas sangat komprehensif. Nah, itu menjadi sebagai pengingat kita semua bagaimana pentingnya literasi ya sebagai sebuah bagian dari pembentukan karakter, pemajuan generasi bangsa kita ke depan. Nah, tentu saya menyampaikan dulu tentang sejarah literasi kita dari era kolonial sampai saat ini. Secara umum aja saya sampaikan umpama persoalan tentang sejarah literasi kita itu dimulai ketika abad modern tahun 1900-an itu, ketika politik etis negara kolonial ya Belanda menerapkan politik etis di Indonesia ya, dampak dari perkembangan revolusi industri di Eropa sana, kemudian di negara-negara jajahan dan perkembangan dinamika sosial politik di Eropa memaksa Belanda ya untuk menerapkan politik etis di negara-negara koloninya. Nah, kita tahu sebelum-sebelumnya ya sangat terbatas sekali. Nah, itu pun juga penerapannya sangat terbatas. Itu bagi di kalangan kelas menengah kita pada saat itu ya, sebagian dari keluarga bangsawan ya, kemudian juga dari kelas-kelas menengah yang bisa menyekolahkan anak-anaknya seperti itu, dan sebagian ada yang bisa bersekolah hingga ke Eropa. Nah, yang kemudian ya dari dampak dari politik etis itu membangkitkan satu kesadaran kolektif di kalangan kaum terpelajar kita setelah melek informasi dengan pendidikan dan literasi buku-buku yang dibaca dan melihat perkembangan
dunia pada saat itu, sehingga kemudian generasi muda kita menggelorakan semangat kemerdekaan. Nah, kita tahu kalau pada saat itu ya, umpama Bung Karno dan kawan-kawannya ya, itu beliau-beliau tersebut mampu mendokumentasikan seluruh pengetahuan, seluruh apa yang diketahui dan kemudian dilaksanakan dalam bentuk artikel-artikel, tulisan-tulisan. Itulah yang kita bisa lihat kalau kita baca para pejuang-pejuang bangsa kita itu aktif menulis. Selain mereka bergerak, berjuang, namun juga mereka mendokumentasikan seluruh perjuangannya. Kita lihat ada artikel-artikel kalau Bung Karno itu disusun dalam sebuah buku yang namanya Di Bawah Bendera Revolusi. Kemudian banyak lagi tulisan-tulisan lainnya, dan juga para tokoh-tokoh lainnya juga, bahkan Tan Malaka dan lain-lain juga mendokumentasikan seluruh pemikiran dan pergerakannya. Karena mereka sesungguhnya adalah kaum terpelajar saat itu yang kemudian mengaplikasikan seluruh pengetahuannya dalam sebuah pergerakan untuk kemerdekaan nasional kita. Nah, kemudian ketika kita para pendiri bangsa kita menyusun dalam satu rangka negara Indonesia Merdeka, maka pertama sekali dalam alinea keempat itu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita sangat jelas memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kemudian diturunkanlah dari pembukaan itu ke batang tubuhnya, sehingga sampai kemudian sekarang dalam proses amandemen Undang-Undang Dasar kita juga dicantumkan dalam satu bab tersendiri tentang pendidikan tersebut, pendidikan dan kebudayaan, yaitu di pasal 31, kemudian juga disebutkan dalam aspek tujuan bernegara di pasal 28 Undang-Undang Dasar kita juga sangat jelas tentang bagaimana pentingnya pendidikan buat bangsa kita. Nah, turunan dari situ juga kemudian dalam mandat konstitusi juga jelas bagaimana konsen negara terhadap pendidikan, yaitu 20% dari APBN kita dialokasikan untuk program pendidikan. Nah, artinya kalau sekarang APBN kita 2022 nanti itu berkisar 2.700 triliun, maka 20%-nya adalah dialokasikan untuk pendidikan. Nah, artinya bahwa konsen negara untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, itu sangat jelas dalam konstitusi kita. Nah, ini tentu menjadi satu tantangan loh. Kenapa kok literasi di Indonesia peringkatnya selalu nggak pernah meningkat bagus gitu ya, selalu berada dalam 10 besar dari bawah, bukan 10 besar di atas. Bahkan di ASEAN juga kita lebih tertinggal gitu ya. Nah, tentu dengan sekarang kesadaran kita bersama sebagai sebuah bangsa menggalakkan gerakan literasi nasional, menurut saya yang harus dilakukan terus-menerus. Nah, ada beberapa faktor yang kita lihat dari satu besarnya anggaran pendidikan, kemudian kok tidak menunjang pemajuan dalam aspek literasi tersebut. Kalau kita lihat anggaran yang sedemikian besar, 20% dari APBN kita, kenapa kok literasi bangsa kita kok tidak merangkak maju seperti itu. Nah, kalau yang saya lihat dari struktur ini kita yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, umpamanya melalui alokasi APBN, pengadaan buku-buku apa segala macam, itu masih belum mencerminkan atau belum menarik ya buat anak-anak gitu ya. Nah, kalau kita mau memperkenalkan
membangun budaya literasi sejak usia dini itu kan ya harusnya konten-konten atau materi-materi, buku-buku di perpustakaan ataupun yang didistribusikan kepada anak-anak usia dini itu adalah yang menyangkut dengan kondisi sosial budaya Indonesia atau kondisi alam Indonesia atau kondisi flora fauna Indonesia seperti itu. Nah, anak-anak kita, anak-anak sekarang lebih mengenal dinosaurus, ya kan, ketimbang mengenal umpamanya berbagai jenis hewan. Ya, di Indonesia ada komodo yang hanya ada di Indonesia, seperti itu. Nah, kemudian juga menyangkut tentang sajian, daya tarik gitu ya, tampilan itu juga mempengaruhi. Nah, kalau dia monoton saja ya tentu anak-anak ya kurang minatnya, karena kurang menarik apa segala macam. Nah, itu hal-hal teknisnya yang harus dibenahi ya. Sudah, kemudian dalam substansi materi juga menyangkut tentang konten-konten lokal. Bagaimana generasi muda kita di tiap daerah mengetahui potensi-potensi dan sejarah di daerahnya, sosial budaya di daerahnya, kemudian baru meluas ke level nasional. Itu menegaskan bagaimana kita membangun satu karakter nasional, ya, dengan mengetahui yang berbasis lokal tadi, mengetahui sisi sosial budaya, alam, lingkungan di wilayahnya, kemudian hingga mencakup level nasional. Nah, sehingga pembentukan karakter itu menjadi bagian penting ketika kita membangun satu literasi yang berbagai macam tadi yang sudah disampaikan para narasumber sebelumnya. Itu ada literasi sampai dari mulai literasi keuangan apa segala macam seperti itu. Ada literasi, kalau dimensi literasi ya saya lihat dalam gerakan literasi nasional itu menempatkan literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, kemudian literasi finansial, serta yang terakhir literasi budaya dan kewargaan. Nah, aspek literasi ini ya harus mempertimbangkan dan harus sejalan dengan pembentukan karakter nasional kita. Jangan sampai kemudian ya gerakan literasi nasional ini budaya literatnya mulai muncul, budaya baca dan kemudian bersikap kritis, berpikir kritisnya sudah muncul, tapi lebih dominan ya apa yang dibaca tentang perkembangan-perkembangan lain dan kemudian mengenyampingkan faktor kondisi sosial budaya keindonesiaan tadi. Nah, ini menjadi penting menurut saya ketika kita sebelum melangkah maju ke era digital lainnya, penguatan karakter budaya Indonesia itu menjadi sangat penting. Karena apapun kesepakatan kita dalam membangun sebuah bangsa Indonesia merdeka adalah dengan kemajemukan yang sangat beragam dalam bangsa kita. Nah, itu di satu sisi, kemudian juga di sisi yang lain adalah penyiapan tentu budaya literasi ini adalah menyiapkan generasi bangsa kita dalam mampu ya berdaya saing tadi. Nah, tentu kita tahu sekarang juga era revolusi teknologi yang sangat cepat ya, yang semuanya dengan mudah diakses saat ini. Kalau sebelum-sebelumnya saya memahami buku itu sebagai sebuah jendela, sekarang handphone menjadi sebuah jendela dunia, bisa diketik apa saja, bisa dicari apa saja di situ. Jadi
jendela dunia kita itu selain buku sudah ada handphone saat ini. Nah, kemudian ada beberapa yang menurut saya juga, tapi ini bukan kita menyalahkan atau flashback ke belakang, tetapi ini menjadi penting juga buat kita sebagai sebuah refleksi agar ke depan kita tidak lagi terjebak dalam hal-hal yang menurut saya ya itu menghambat dalam proses kemajuan kita. Saya kasih contoh umpama ketika saya masih mahasiswa dulu, kebetulan kami aktif di komunitas pergerakan gitu, masih sangat terbatas. Nah, kita pernah mengalami satu fase ya bahwa satu literasi tentang sejarah itu sangat minim. Sehingga semuanya literasi sejarah yang kita pahami itu tunggal dari pemerintah. Nah, itu juga membuat kita kemudian ya, kami kebetulan pada saat itu ya mencari sumber-sumber literasi sendiri. Kita mau membaca buku, katakan tuh di bawah bendera Republik itu harus kita fotokopi dan harus memfotokopinya pun harus diam-diam. Kemudian kita mau membaca Madilog, materialisme, dialektika dan logika yang ditulis oleh Tan Malaka, karena dianggap berbau kiri, maka buku-buku tersebut kategori terlarang. Nah, sebenarnya kan ini juga bagian dari bagaimana kita memahami sejarah secara utuh, ya. Kemudian tidak mudah di stigma, oh ini bacaannya ini, kemudian harus dilarang. Nah, menurut saya hal-hal seperti itu ya sampai sekarang juga masih buku itu ya yang dianggap berbau kiri itu ya masih kategori terlarang gitu. Nah, ini kan juga menghambat satu proses tentang literasi sejarah kita. Nah, kalau kita membaca buku-buku Marxisme, buku-buku karya tulisan Karl Marx, itu pasti dianggap langsung di stigma, oh ini buku kiri, komunis gitu. Padahal kita ingin membaca, bukan kemudian lantas mengikuti ideologinya, kan begitu. Kan kita pengen kaya perspektif. Nah, sehingga dari situ kita tahu Bung Karno juga ketika merumuskan Pancasila membaca buku, berdiskusi dari berbagai spektrum ideologi, dari kiri mentok sampai ke kanan mentok, sehingga dirumuskanlah bahwa dalam konteks keindonesiaan itu yang pas adalah tidak ke kiri, tidak ke kanan, tetapi di tengah. Itulah yang beliau sampaikan dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 itu sebagai Pancasila. Nah, jadi pengkayaan literasi ini, literatur-literatur yang kita baca itu kan juga menjadi sangat penting dalam membentuk karakter, kemudian membentuk sikap, dan sebagai jendela dunia sehingga kita bisa melek informasi, sadar, dan bisa berpikir kritis dan bersikap kritis. Nah, itu yang menurut saya pemajuan gerakan literasi ini harus dilakukan secara berkesinambungan. Nah, menurut saya juga pelarangan buku itu juga saat ini sudah nggak penting lagi. Ya, kalau kita lihat tuh kan masih ada ya, bahkan ada yang melakukan sweeping terhadap buku yang dicap kiri. Kan aneh. Di era keterbukaan informasi saat ini, di sweeping bukunya di fisik, ya kita tinggal download saja. Kan itu. Jadi ini satu menurut saya juga dari satu sisi negara menurut saya tidak perlu harus men-sweeping buku itu, memfilter buku yang
bisa dibaca begitu. Hari ini apa sih yang nggak bisa ditemukan, bahkan juga literasi bikin bom, bikin apa juga bisa begitu lewat internet. Nah, artinya bahwa tidak perlu lagi ada paranoid terhadap karya-karya buku tersebut. Tinggal bagaimana negara kita semua mendorong bagaimana literasi ini harus memperkuat, di satu sisi mendukung kemajuan SDM kita, namun di sisi yang lain juga memperkuat karakter budaya nasional kita. Itu menurut saya yang menjadi penting. Dan sekarang kalau kita lihat tingkat melek huruf di Indonesia itu mengalami peningkatan tahun ke tahun, dan kita harapkan juga dengan peningkatan melek huruf itu harus juga berbanding dengan peningkatan literasi. Peningkatan dari literasi itu adalah mampu bersikap kritis, bisa memilah informasi yang baik dan buruk. Kalau kemudian pengkayaan literasi di Indonesia itu bisa didorong terus-menerus, sehingga kemudian kita tidak lagi hanya sekedar menjadi objek, ya, dalam era digital ini, objek-objek yang bisa dengan mudah, ya, objek yang dengan mudah mengunyah informasi-informasi hoax karena keterbatasan literasi bangsa kita. Ini saya rasa sebagai sebuah pengantar, saya terima kasih atas undangan panitia dan komunitas Gerakan Literasi Kolaborasi Rumah Literasi 45, ya, beserta teman-teman sekalian. Lebih kurangnya saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.